Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di asistensi ketiga, kita mulai masuk ke analisis gene expression. Untuk gene expression ini, waktu di kelas saya udah ngasih tahu sebagian lah, mungkin diperkenalkan summary-nya kayak gene expression itu apa, datanya gimana, dan ya intinya gene expression itu datanya awal-awalnya juga dari DNA, cuman dia alat pengambilannya microarray. Kalau yang terbaru sih yang saya dengar sih Illumina, kalau kalian pernah dengar. Kemudian untuk analisis gene expression itu kurang lebih dia workflow-nya kayak gini. Pertama kan dia ngambil data gene expression udah pasti, bisa lewat package GeoQuery atau kalian bisa kopas kode dari Geo2R. Cuman ya untuk yang ini kopas kode dari Geo2R nanti aja, ini lebih ke lebih ke alternatif belakangan. GeoQuery ini yang langsung, jadi kayak istilahnya kalau kalian paham atau pernah dengar istilah mungkin API gitu sih, jadi kayak konektor ke Geo-nya. Nah terus bentuk datanya itu dia ini bentuk datanya ada table gene expression yang udah saya bilang waktu itu juga. Jadi barisnya itu mewakilkan prop atau gene dan kolomnya itu mewakilkan sampel. Lalu ada juga untuk kasus 3 dimensi, bisa dimensi ketiganya itu bisa waktu. Kalau nggak salah bisa yang lain lagi sih, cuman saya lupa apa untuk ngerepresentasiinnya. Kemudian informasi yang kita inginkan itu biasanya ya paling mungkin kita mau menganalisis penyakit, ada yang sehat ada yang enggak, atau mungkin antar seberapa jauh penyakit satu dengan penyakit yang lain, atau mungkin bisa juga jenis kelamin ada variabelnya sih kadang-kadang, atau mungkin juga kita mau uji ke kalau misalkan kita nge-consider waktunya, waktu dalam variabel sampelnya, dalam sampelnya. Jadi misalkan sampelnya tuh diambil di waktu pertama, waktu kedua, atau mungkin hari ke-0, hari ke-1, atau hari ke-10 dan sekian. Mungkin kita bisa analisis juga kayak perubahan perubahan ekspresi gennya, mungkin berdasarkan waktu, atau ya tergantung apa yang mau kita analisis lah. Jadi bisa juga dari sisi obat yang dikonsumsinya sih. Kemudian berikutnya dia bisa analisis visualisasinya pakai dimensi reduksi dulu, kemudian pakai PCA atau TSNE. Kemudian untuk clusteringnya dia bisa row atau column based clustering. Kemudian yang paling umumnya itu biasanya ada big clustering. Lalu yang terakhir itu ada tree clustering untuk 3D data yang saya udah bilang tadi. Kemudian bisa juga kita bikin model machine learning buat ngeklasifikasi atau mengklasifikasikan sesuatu problem yang kita pengen klasifikasiin, mungkin penyakit atau ya tergantung lah adanya data kita. Oke, untuk yang pertemuan ketiga kali ini sih kita ngumpulin data dulu. Datanya tuh gimana sih biasanya kalau misalkan kita kesini, gene expression data udah pasti dari NCBI, cuman dia ada ininya khusus kalau sebelumnya itu kan di ini dia sebelumnya itu biasanya di mana, gene ya, kalau kita mengambil gene atau genome. Cuman kalau gene expression dia itu ada ngambil di gene geoprofile. Misalkan mungkin cancer kali ya. Gene expression GO itu gene expression omnibus. Nah ini kalian bisa ngeliat data-datanya. Bahkan ada juga yang udah dikasih analisisnya. Prostate cancer mungkin ini udah ada kelihatan profiling. Nah analisisnya geodatasetsnya. Nah ini udah ada juga analisisnya nih. Cuman mungkin kita coba yang belum ada analisisnya. Misalkan kalau ntar saya kasih lihat sebentar. Kita untuk kali ini pakai data yang ada di kodenya. Jadi tuh kalau ngambil data gene itu ada beberapa kode yang perlu diperhatiin. Ini 68310 kode yang saya pakai. 68310
68.310 kalau nggak salah udah ada sih. GO, oh iya ini dia GO query GSE. Nah ini kalau dari websitenya, jadi struktur websitenya kayak gini, di GO query. Oh ini geo profile, sorry, harusnya geo datasets answer. Ini profile hasil analisisnya udah ada sih sepertinya, tapi saya belum tahu ada yang belum ada analisisnya atau bagaimana. Nah ini geo datasets baru ini baru murni datanya. Ini Homo sapiens, mungkin tergantung kita mau analisis spesies yang mana. Cuman kalau langsung aja saya ke ini linknya, contoh deh, misalkan mengambil ini genome array answer. Nah ini dia bentuk datanya kayak gini. Terus ini sampel, bukan, oh sorry dia, oh GPL, maaf, ntar saya jelasin dah maksudnya itu apa ya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nah ini langsung ini aja ACC GSE 68310. Sebenarnya saya belum dalamin banget sih ini maksudnya apa. Ini jadi tuh di sini tuh ada istilah-istilahnya. Yang pertama ada GPL, kemudian ada GSM, terus kalau nggak salah ada apa lagi ya, ada 4 kalau nggak salah sih, cuman saya lupa. Nah ini judulnya, terus ini organisme, alatnya expression profiling by array. Kalau nggak salah ini microarray sih. Kalau Illumina kurang tahu, lupa kan. Nah ini kalau mau lihat sampelnya 880. Habis itu ini informasinya. Nah ini informasinya, ini kebetulan dia informasi waktu, jadi untuk sampel yang sama day 0, day 2, day 4, day 6. Nah jadi kalian bisa deh mau apa kalian bikin jadi flat, kolomnya itu banyak banget, ada berapa sampel nih, 880. Atau mungkin kalian mau ngambil dibagi tergantung ininya, tergantung apa namanya, JRE 0021 ini berarti kalau dibagi 4, 880 bagi 4 ada 220, jadi 3 dimensi gitu ya, tergantung kalian lah. Nah ini kode, jadi tiap sampel tuh ada kode ininya, kode GSM ini kodenya. Nah mungkin kalau ekstrak tanggalnya ya kalian konstruksi bisa sendiri, mungkin pakai apa namanya, pakai Python atau ya R lah bisa, yang penting dikonstruksiin aja dan sendiri datanya. Nah ini kemudian kalian bisa lihat ini downloadnya, ini non normalized, ini raw, terus subject phenotype-nya. Ini suplementarinya nggak harus ada 3, jadi kadang-kadang ada yang raw-nya doang, kadang ada yang raw-nya nggak dikasih kalau nggak salah. Ini udah pasti ada 3, tapi cuma bentukan doang sih, gampangnya. Nah ini lihat di DSM matrix, ini yang kalian download atau kalian bisa download manual. Cuman kalau mau langsung ke kodenya aja, open file, saya sebelumnya udah nyoba di sini. Nah ini udah pasti kan install Bioc Manager dulu yang udah seperti sebelumnya yang udah saya kasih tahu, kemudian install query, kalian pencet Ctrl Enter, tapi kalian ikutin aja. Kemudian ada namanya library sama result experiment, dia lagi install dulu. Oh ini update, saya nggak usah sih, non aja karena saya udah install. Kemudian saya langsung ini aja, langsung apa namanya, import aja library-nya. Lagi agak lama. Ini emang idealnya sih sebenarnya saya start dari awal sih, jadi biar bisa ngikutin dari awal juga, jadi dari folder yang nggak ada. Cuman karena ini sebenarnya agak banyak sih filenya, C-nya juga sih yang lupa. Ini kalau misalkan ya ini cuman saya bikin, kalau misalkan apa namanya, kalau ada direktorinya belum ada ya bikin direktori GO buat nyimpen datanya doang, bisa aja sih bikin 2. Nah dia kebikin sendiri, cuman ya gitulah untuk ini. Kalau nggak dibutuhin juga nggak apa-apa sih, cuman biar rapi aja. Ctrl Enter. Nah terus, nah ini baru format ininya apa kalau kita mau install. Jadi sintaknya file name, git go file name. Oh sorry, kalau ini saya begini karena saya sebelumnya udah nginstall manual. Ini kan ada tulisan series matrix ya, series matrix dan series matrix itu, sorry. Nah ini, jadi saya install manual, terus pas udah di download pindahin ke bagian GO. Nah sini, nah ini jadi bentukannya kayak gini kalau nginstall manual.
Kalau misalkan kalian bisa, waktu itu sih saya nggak bisa nginstall manual ya. Kalau misalkan kalian bisa nginstall manual, dia kayak gini, desdir. Nah, desdir ini maksudnya destinasi direktorinya kemana. Habis itu mungkin anot gpl dibutuhin. Ada yang bisa, ada yang enggak kalau anot gpl ini, jadi agak hati-hati aja. Saya kurang tahu sih, mungkin tergantung ke gpl-nya ini. Kalau misalkan gpl-nya ada anotasinya, mungkin dia bisa. Kalau misalkan nggak ada, meskipun di true jadinya nggak bisa juga. Saya belum ngedalamin, cuman pernah error sih. Saya nyoba dataset yang lain, cuman coba dulu deh pakai yang ini deh. Desdir coba geo 2 ya, bisa nggak? Saya waktu itu bagian terakhir nggak bisa sih. Apakah sudah nongol? Jangan ya. Oke. GO2. Oh, ini lagi download kayaknya. Wah, agak lama nih. Mungkin lihat-lihat dulu kali ya kita. Sini tuh ada apa aja. Ini ada raw-nya, data raw-nya. Kalau HTTP atau custom kalian coba aja masing-masing. HTTP sih, kalau biar langsung download. Oke, bisa kan? Nah, dia bakalan langsung ngedownload. Ini tapi data raw-nya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung lihat, atau mungkin yang udah di ini non normalized, saya belum tahu, mungkin yang udah diprosesnya sih. Kalau soft, dia soft ini kalau nggak salah tipe data sih, jadi sama aja sebenarnya. Soft GZ, oh agak gede nih, kayaknya ini yang nggak dikompres deh. Ini udah dapet, ntar lagi ya nih udah. Tadi kan GO, cuman ini pakai GO2 udah kelar, 200 mega 132 KB sama. Ini yang sebelumnya saya ini. Nah, ini baru download hari ini. Nanti kalau udah kalian lihat aja di, tapi masih loading sih. Nah, jadi dia desdirnya GO2 dipindah ke GO2 sini. Nah, habis itu baru di open. Oh, ini lagi di open, kayaknya lagi di load deh ke variabel GO nya. Kalau misalkan yang ini kita download sendiri, habis itu baru di load file name doang. Tapi kalau misalkan kita download langsung, dia download dulu baru dimasukin ke GO. Kemudian agak lama juga ya, mungkin ntar di skip aja kalau misalkan ada ini. Saya malas ngeditnya sih. Ini udah ada nih, udah masuk. Nah, oke, udah keluar, jadi 46 mega udah kebaca di sini. Terus cek tipe datanya. Kalau kalian penasaran, dia tuh oke, mungkin salah variabel saya. Ini harusnya JSE, cuman ya nggak apa-apa ya. Ini tadi GSE sih, diabaikan aja. GGO ini dia tipenya list ya. Kalau mungkin kalian penasaran GO itu apa sih, mungkin kalian bisa view. Nah, dia ternyata series matrix 47.254. Nah, ini kan udah saya bilang tadi kan, dia ada ininya. Nah, terus ini kolom-kolomnya ada eksperimen data, assay data, peno data, feature data, notasi, protokol data. Veno data ini langsung datanya sih kalau nggak salah. Assay data, apa assay data ya? Oh iya, ini assay data ekspresinya. Kalau Veno data, feature, pokoknya ini ada anotasi, ada data yang anotasi, cuman saya lupa detail yang mana. Yang ini sebentar, saya kalau nggak salah udah sini sih. Kalau ngecek tipe datanya, dia list, terus is S4 itu kalau nggak salah objek sih kalau di Python, saya lupa. Oh, false, dia bukan S4. Tapi apakah dia ini, kalau ngecek kalau di ini apakah yang harus ditentukan expression set, salah juga. Inspect GSE. Oh ya, GO. Terus nah, ini ngecek atribut. Wah,
saya banyak salahnya nih. Slot names. No. Ini kayaknya harus pindah, saya agak lupa sih. Coba mungkin kalau saya pakai ini kan GO, ini mau GSE. Ini harusnya nggak mungkin lama sih karena udah udah ngedownload kan. Jadi cuman baca doang deh. Tapi file sama aja. Cuma ini kayak ke GO kan. Ini dia GO2. Saya masuk ke sini sih agak lama. Kalau ya yang berarti udah ke download filenya. Nanti tuh kalian tujuannya ada namanya assign raw data sama call data. Saya masih ada nggak ya linknya ya? Expression summarizer. Jadi itu tipe data kalau nggak salah sih. Nah, jadi ini summarizer eksperimen. Jadi tujuannya sih kayaknya nggak semuanya bisa dipindahin ke sini sih. Jadi kalau datanya itu data kita data assign, jadi sampel terus kolom. Nah ini sampel, jadi ini kolomnya. Ini sampel direpresentasikan oleh kolom. Kemudian ini row-nya itu ada jinnya. Nah terus kalau kita mau tahu informasi tentang jinnya doang, jadi ada nih namanya raw data. Kalau di sini raw data, jadi jinnya untuk mungkin jin pertama, jin kedua, jin ketiga, jin keempat itu dia ada. Jadi jinnya punya metadata atau punya informasi, dan masing-masing sampelnya itu juga punya metadatanya juga, metadatanya sendiri. Kayak misalkan mungkin sampel kolom pertama itu misalkan sampel A itu dia tuh mungkin jenis kelaminnya apa, atau ya mungkin jenis kelamin atau penyakit atau apa, itu jadi metadatanya untuk sampel A, sampel B metadatanya gimana. Jadi masing-masing jin dan sampel itu punya metadata sendiri. Saya belum ngecek sih ini apa, kalau nggak salah apa dia konten semua atau metadata eksperimen. Kalau nggak salah metadata eksperimennya sih, cuman saya mungkin salah sih, udah lupa. Ini belum nih, agak lama. Ya jadi ini sih intinya, sebenarnya tujuan kode-kode ini, beberapa kode ini tuh intinya ngubah dari mana yang kita dapat di sini itu diubah gimana caranya, pokoknya bentukannya ini. Nah dari ini nanti ke Excel ya, kalau kalian nyaman ke R sebenarnya kalian bisa tinggal lanjutin sih, nanti kalian edit sendiri. Kalau nggak salah pakai package dplyr deh. Cuman kalau misalkan kalian memang lebih nyaman Python, ya saya juga lebih nyaman Python sebenarnya, ya saya pindahin ke Excel. Habis itu baru saya download baru saya analisis mungkin transformasi dan sebagainya. Lama nih ini ngecek. Kalau mau ngeliat ini sebenarnya saya tuh ngambil ini dari ini ada linknya. Nah ini jadi dari video YouTube sini saya belajarnya. Jadi sebenarnya saya nyepetin aja sih, tapi moga-moga malah jadi takutnya jadi lebih lama video saya daripada video yang penjelasan ini. Paling kalau saya kasih, Are you sick of flipping pages to learn anatomy? Are you bored of uninspiring atlases and flashcards? KenHub offers you a guided and engaging. Maksudnya nggak semuanya kedownload semua. Kadang kalian harus ngolah datanya sendiri. Kayak misalkan dikasih raw-nya doang, itu ada saya nemu dataset yang ternyata dikasih raw-nya doang. Oke, udah. Alhamdulillah. Kelas. Nah, kalau kayak gini nggak tahu kenapa dia langsung ngebaca ke expression set tipe datanya. Kalau yang tadi class GO cuman list doang. Class GO perlu di oke. Jadi tadi salahnya ada di ini, GO nya tuh harusnya tadi kan GO ya. Kalau dicek, nah ini GO nya itu dia perlu diakses dulu ininya. Kalau GSE ini nggak tahu deh. GSE dia nggak ada. Jadi kalau GO perlu diakses dulu ke sini. Jadi istilahnya GSE nya itu sama dengan GEO terus ini eksperimen dataset ya.
saya masih kurang ini sama apa yang namanya arah sih. Nah ini baru udah harusnya semuanya lancar sih. Maaf saya lupa. Oke, ini JSE. Nah terus type of S4 terus. Jadi sebenarnya yang tadi benar, cuman saya lupa aja nih, harusnya sama aja kayak gini, sama aja ini sama aja, ini sama aja kayak GSE kalau misalkan ini lihat. Nah kalau misalkan ini di undo terus di ini lagi sama. Nah cuman ya saya lupa nge dolar. Habis itu inspect GSE ya, ini ininya asai data, protokol, venodata, feature data itu kayaknya yang di ini nih feature data sih kayaknya sih. Kayaknya iya. Ini feature data, terus yang ini venodata itu kayaknya yang ini yang tengah. Terus asai data yang tengah, venodata itu yang ini, venodata yang ini kan ada 880 kan, ada 880 sampel kan, 880 sampel sama nih. Jadi ini venodata ini, terus ini asainya, jadi ada 47.000 prop atau gene. Nah terus dia kebaca juga di sini feature namesnya 47.000. Nah ada gene-nya juga, dia ngerepresentasiin gene-nya itu apa. Oke. Dia langsung lihat atributnya. Oh ini buat atribut sih. Slot name, saya kurang paham slot name atribut tuh ngapain. Mungkin kalau di Python tuh kayak ngecek dari kelas, mungkin kalau kalian pernah belajar OOP mungkin itu metodenya kali ya. Oke, ini diubah ke summarized experiment, terus ngecek JC ini tipe itu. Sekarang udah berubah jadi enak, row names, call names dan kawan-kawan. Type of S4 masih dia tipe data summarized experiment. Ini saya ngelihat ada Miame, cuman saya kurang paham sih. Ini Miame kayaknya kalau buat ngelihat apa ya ini dari YouTube-nya dikasih sih, dari YouTube yang saya tonton. Ini platform ID, ini GPL, terus ID-nya kayaknya informasi metadata dataset, keseluruhan dataset sih ini. Ya lanjut dulu dah. Nah ini kita ngambil asainya nih, kita mengecek asainya. Class asai matrix array. Nah terus baru kalau kita ambil asainya GSE 68, jadi kan kalau dicek GSE 68310 itu tadi ada asais kan. Nah kita ngambil asaisnya, asai berarti ngambil asainya, terus ininya ekspresi. Gak tahu kenapa pokoknya sintaksnya kayak gini, saya ngikutin aja. Mungkin yang lebih paham lebih ngerti. Nah terus dimensinya, nah ini dimensi asainya nih 47.000 yang tadi saya cek. Habis itu 880 sampel. Habis itu row datanya, ini kolom call data. Nah habis itu ngecek data, ini paling tibel sih. Nge-lag dong. Enggak deh. Oke. Terus kalau row data ngecek ini gene-nya. Nih dia terikat sih kayaknya, kayak gene simbol. Jadi ini mungkin GHPDH. Terus yang ini ID ini dia gene ini, ID yang ini gene ini. Jadi masing-masing ID-nya ini memiliki gene simbol atau gene ID-nya masing-masing. Terus ini baru buat ngelihat yang ini nih. Jadi yang call data sesuai yang ini raw data kan, informasi gene, ini informasi sampel, ini baru asainya. Nah kalau lihat whole blood, DSM, April, channel count, mungkin kalau perlu dilihat call data JSE. Head. Nggak kelihatan ya. Title, geolocation, status, submission date. Ntar aja deh pas lihat ya, ntar pas udah diubah ke Excel. Ini cuman ngubah ke Excel bentukannya. Kalau CV2 kalau nggak salah dia tuh delimiternya yang beda deh, atau yang bedainnya tuh kalau nggak salah dia pakai titik koma. Pokoknya nanti ini kan saya nge-save-nya ke ini kan, ke mana asai ini datasetnya ya. Pokoknya nanti dia berubahnya bakal jadi kayak gini. Ini asainya, ini call datanya, ini raw datanya. Kalau mau ngeliat ininya mungkin bisa dibuka satu-satu kali ya, kayak gimana sih. Nah ini dia nih. Jadi untuk ini sampelnya tuh metadata sampel. Ini Homo sapiens, subject ID, time point, gender,
ya macam-macam ininya lah ya. Dilihat informasi metadata ini infeksinya, terus time pointnya. Jadi kalau misalkan kalian mau konstruksi tabel 3 dimensi ya mungkin kalian bisa ekstrak dari kolom yang ini dari call data. Terus ini kalau raw datanya ini baru yang panjang ini apa namanya, metadata buat jinnya. Sorry, iya deh, waduh apa nih, X deh. Nah, platform terus ini ada macam-macam informasinya. Ini nama, ini jin ID nya nih, jin simbol. Kalau ini apa sih juga kurang paham sih, AUP1 itu apa. Oke, mungkin saya cek Google jin simbol AUP1 don't save. Nah ini baru asalnya, ini gede nih, saya nggak buka, tapi buka deh, coba jin simbol AUP1 mungkin ada. Oh ada deh beneran. Nah iya bener, berarti itu jinnya. Kayaknya sih nggak semuanya sih ngerespon ke apa namanya, merepresentasikan jin. Nah kita lihat, nge-lag sih harusnya. Pokoknya itulah untuk ngambilan data. Nanti kalau misalkan Excel kalian udah dapet, kalian tinggal baca ke Python kalau mau lanjutin analisisnya. Dan kedepannya sih saya pakai Python sih, jadi saya ngubah ke Excel dulu. Habis itu baru ada saya melakukan analisis dimensi reduksi, clustering sama klasifikasinya itu saya pakai Python. Datanya udah belum nge-lag ya, nggak perlu lah, mungkin kayak lihat di sini aja. Mana nih? Oh ya, jadi kayak dia tuh angka-angka doang ekspresinya. Paling segitu aja sih kalau untuk apa namanya, demonstrasi atau asistensi kali ini, asistensi coding. Ini linknya kalau kalian mau lihat, mungkin saya kasih di deskripsi ini ya, di deskripsi YouTube ya. Paling itu dulu. Untuk kedepannya bakalan mulai baca datanya, habis itu baru ke ini apa namanya, dimensi reduksi, clustering, klasifikasi, atau ngebaca data pakai kopas kode dari GeoToR. Nanti saya kasih juga. Excel masih lama emang nge-lag ya. Paling sekian sih presentasi dari saya, atau untuk asistensi yang ketiga, bagaimana mengambil data gene expression dari GEO NCBI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.